Walaupun Selamat malam. coba lambaikan tangan yang bahagia hari ini. Saya. Oke, thank you. Jadi malam ini walaupun tidak lengkap, kita akan sejenak ya mengadakan kebaktian singkat yang akan dibacakan rundown-nya oleh saya. Lagu buka oleh lagu Sio nomor 456 diiringi oleh Bang Onat. Doa buka oleh siapa tadi? Bang Togu ya? Doa buka Bang Togu, lalu ada lagu spesial dari Bang Onat juga, lalu dilanjutkan dengan firman singkat dari Pendeta Samuel, dan ditutup lagu 362. Dan doa ditutup oleh Bapak Iput atau Bapak Hadi Wibowo Putra. Mari kita mulai, kita menyanyikan sama-sama lagu Sio nomor 456, It Is Well. Bang Onat, mana Bang Onat? Silakan Bang Onat musiknya. Karena tadi aku coba share screen nggak iso . Kita nyanyikan berapa? 2 ayat saja ya, It Is Well. Bang Onat? Oke. Semuanya boleh di-mute biar sama. Terus bisa screen share screen. Feels like a river, ini bukan lagu spesialnya, nyanyi bersama-sama. Mana liriknya? Liriknya Gus. Boleh lihat. di WhatsApp, ada di WhatsApp. Mana caranya nih? Thou hast Taught me to say It is well, it is well with my soul. It is well. It is well With my soul. It is well. it is well With my soul. sad akan Best to trials of and His blessed assurance has regarded my helplessness It is well. It is With my soul. It is well. It is well with my soul. Baik, kita sama-sama berdoa yang dipimpin oleh Bang Togu. Sama aja dong, jangan pakai bang. Orang Oto yang paling tua. Oke, doa buka oleh Ade Togu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh berkumpul dalam media Zoom ini. Kiranya Tuhan berkenan akan pertemuan kami, memberkati pertemuan ini agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk bergabung, kiranya Tuhan berkenan menaungi mereka sesuai dengan limpahnya kuasa Tuhan.
Mohon ampun Bapa akan dosa dan pelanggaran kami. Doa ini kami mohonkan di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan ya. Sekarang kita akan oleh Bang Onat. Dari mana, Du? Oke, lagu yang saya akan bawakan terdapat di dalam Mazmur 1. Ialah kesukaannya ialah menyerukan Taurat Tuhan siang dan malam. I will delight. I will delight in the law of the Lord. I will meditate day and night. Then like a tree firmly planted, I'll be grounded in your word. I will delight in the law of the Lord. I will meditate day. Then like a tree firmly planted, I'll be grounded in blessed. He's the one who follows the way of the Lord. Blessed. He's the one. Nggak kenapa? Kok? Ada. Satisfied, oh, full satisfied, satisfied. I will delight in the law of the Lord. I will meditate day and night. Then like a tree firmly planted, I'll be grounded in your word. Blessed, He's the one who follows the way of the Lord. Blessed, He's the one. I will delight in the law of the Lord. I will meditate day and night. Man. Hah? Udah? Amin. 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 Dan selanjutnya kita akan berikan waktu kepada Pendeta Samuel memberikan firman. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada sore hari ini atau malam ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Shalom. Ya, luar biasa penyertaan Tuhan bagi kita masing-masing. Sudah memimpin hingga sampai saat ini dan puji Tuhan telah memimpin perjalanan saya pada saat ini sampai di Cibubur dengan selamat dan boleh beraktivitas untuk mengantar tenaga dari Jepara menyelesaikan pembangunan di gereja Pondok Melati yang pada saat ini sedang dibangun.
pada malam hari ini saya akan memberikan renungan yang terdapat di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 14. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kalau di dalam bahasa Indonesianya, pertempuran itu dimulai dari pikiran, atau istilah lainnya adalah psycho war, atau pertempuran itu kalah atau menang ditentukan dari pikiran kita. Oleh karena itu tentu kita harus melihat bahwa di dalam ayat yang pertama, supaya kita dapat memenangkan pertempuran di dalam pikiran kita, yang pertama di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama, disebutkan di sana bahwa kita harus mengetahui identitas diri kita. Ketika kita tahu identitas diri kita, maka kita akan dapat mempertahankan diri kita, bahkan kita dapat melawan atas apa yang akan kita lakukan. Istilahnya, oh kalau saya berbuat seperti ini, kira-kira saya ini siapa? Layakkah saya untuk melakukan ini? Dan sebagainya. Dengan demikian kita sudah, ketika kita mengingat identitas kita, itu akan menjadi benteng di dalam kehidupan kita untuk mempertahankan atau menang di dalam pertempuran di dalam pikiran kita. Oleh karena itu, saya akan bacakan di dalam Kolose pasal yang ketiga. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, itulah identitas kita. Siapa diri kita? Kita adalah orang yang dibangkitkan. Oh, saya berarti bukan hanya hidup di dunia ini saja. Saya memiliki kesempatan untuk hidup di kemudian hari. Kenapa? Karena Kristus hidup. Dan saya pun dibangkitkan di dalam Kristus. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita bukan hanya di dunia ini, tentu kita akan bertindak dengan hati-hati, kita akan memutuskan segala sesuatu dengan bijaksana karena hidup kita untuk mempersiapkan diri kita di dalam kehidupan yang akan datang. Ini hal yang pertama, siapakah diri saya? Ya. Kemudian juga kalau kita melihat di sini di dalam ayat yang pertama, secara tersirat, tentu kita ini adalah orang-orang yang ditebus. Secara tersirat, kita ini adalah orang-orang yang diselamatkan. Secara tersirat, kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dengan kata lain, kita ini adalah ahli waris kerajaan Allah. Dan kalau kita lihat secara menyeluruh, intinya di dalam ayat yang pertama ini, supaya kita tahu identitas kita adalah anak Allah. Ketika kita menyadari bahwa saya ini adalah anak Allah, tentu kita akan memiliki satu tanggung jawab ya, yang besar. Tadi kita bercanda ya tentang pendeta Iput. Nah, tapi kalau pendeta Iput tahu bahwa saya ini adalah anak Allah, tentu dia akan berpikir untuk melangkah. Tetapi kalau bukan anak Allah, ya lakukan saja apa yang dimau. Kan begitu pendeta. Jadi ketika kita menyadari siapa diri kita, siapa identitas kita, oh saya ini adalah anak Allah, oh itu godaan-godaan tadi itu lewat pendeta, jangan khawatir. Godaan dari Kathy, godaan dari Bang Togu lewat itu, kecil itu. Tetapi kalau kita tidak sadar bahwa kita adalah anak Allah, ya habis kita, ada godaan begitu, oh betul ini, lumayan ini, kan gitu. Sikat saja Jo. Kan begitu. Jadi yang pertama, di dalam memenangkan pertempuran di dalam pikiran kita, kita harus mengingat siapakah diri kita. Dan di dalam Kolose 3 ayat yang pertama menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah anak Allah. Kita adalah anak Allah. Kemudian berikutnya, supaya kita dapat mengingat menang di dalam pikiran kita, maka hal yang kedua adalah perbarui pikiran kita. Ya, hal itu dicatat di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya,
Jadi supaya kita menang, kita harus merubah pikiran kita. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, kita menghargailah pendeta Iput untuk tetap sendiri sampai saat ini. Apakah karena saya rasa tadi bukan karena karma itu, Bang Togu. Mungkin itu karena belum ada jodoh yang sesuai. Karena waktu pertemuan tahun lalu sudah digembar-gemborkan, sudah ada yang siap untuk mendampingi, tetapi kemudian kabur. Nah, ini. Jadi mungkin pikirannya belum di sana. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, perbarui pikiran kita. Jangan mikir-mikir itu aja lah. Pikirkan yang lain, ya Pendeta Iput ya. Siap. Jadi demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita memikirkan, saya menggembalakan jemaat yang jauh dari kota. Saya melihat kebanyakan kalau jemaat-jemaat yang ada di desa-desa, jemaat yang jauh dari kota ini, hal yang pertama yang mereka pikirkan adalah hal-hal yang berhubungan dengan fisik ya. Makan, minum, pakaian, inilah yang diutamakan. Mungkin bagi kita itu bukan hal yang utama, karena kita mudahlah untuk makan, atau tidak makan pun juga kita tidak masalah, karena kita hidup bukan hanya untuk makan. Kalau di dalam teori hierarchy of needs yang dibuat oleh Maslow ya, Abraham Maslow, itu kan ada beberapa kebutuhan itu ya. Yang pertama psikologi, kemudian safety, kemudian cinta kasih, kemudian harga diri, dan yang terakhir adalah aktualisasi. Jadi kita sendiri bisa melihat, kira-kira saya ini yang saya pikirkan masih di mana? Kalau kita masih pikiran kita ini hanya di fisik, ya selesai, kita akan sulit untuk berkembang. Kemudian kalau pikiran kita untuk aman, berarti kita merasa tidak nyaman. Ketika kita sendiri tidak nyaman, maka kita akan sulit untuk berkembang. Yang bisa berkembang setelah saya melihat hierarki dari Maslow ini, atau piramid Maslow ini, orang yang sudah mulai bisa mengasihi, kemudian sudah mulai bisa menghargai orang, dan sudah bisa memiliki hal-hal untuk kebaikan orang, atau self aktualisasi, saya ini mau apa, saya mau buat apa, itu nanti yang akan bisa berkembang. Makanya di dalam hal yang kedua, di dalam bagian yang kedua tentang memenangkan pertempuran di dalam pikiran kita, apa yang kita pikirkan? Ada istilah you are what you think. Engkau adalah apa yang engkau pikirkan. Jadi kalau kita memikirkan hal-hal yang rendah, ya seperti itulah. Kita akan sulit untuk berkembang. Tetapi ketika kita sudah mulai untuk memikirkan banyak hal, mulai untuk memikirkan kebaikan, mulai untuk bisa memberikan penghargaan, mulai untuk bisa mengembangkan diri, maka itu akan merubah kita dan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang naik level ke hal yang lebih tinggi lagi. Ya, seperti tadi misalnya Pendeta Iput, kalau yang dipikirkan untuk menikah, ini akan menjadi sulit, kan begitu. Tapi percaya Pendeta, kalau kita mendahulukan Tuhan, kan ada disebutkan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia kan untuk berpasangan, bukan untuk sendiri. Kecuali kalau kita memilih untuk sendiri, kan begitu. Percaya, kalau kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan akan siapkan itu pasangan, tidak lari. Ya, padahal di sana ada Bro Onat ini sudah siap mencarikan, tapi mungkin beda cara pandangnya. Kan begitu. Oleh karena itu, kita harus memperbarui pikiran kita. Memperbarui pikiran. Kemudian berikutnya, di dalam ayat yang ketiga sampai yang ketujuh, itu adalah hal yang ketiga supaya kita bisa memenangkan pertempuran di dalam pikiran kita. Ya, di dalam ayat yang ketiga dan yang ketujuh, disebutkan di sana tentang perubahan itu tidak terjadi jika kita tetap mempertahankan dengan cara-cara yang lama. Perubahan itu harus mengubah sesuatu yang lama menjadi hal yang baru. Dan untuk mengubah sesuatu yang lama menjadi hal yang baru itu sulit. Itu banyak tantangan. Tapi ketika kita mau melangkah, itu akan terjadi. Makanya di dalam ayat yang ketiga, disebutkan di sana,
sebab kamu telah mati dan hidupmu sembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, dan sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi hal yang ketiga, supaya kita menang di dalam pertempuran iman, kita harus menyadari bahwa manusia lama kita harus mati. Alkitab katakan, memang dulu kita seperti itu. Oke, kita mungkin punya masa lalu yang gelap, ya, yang buruk. Tetapi itu adalah sesuatu yang sudah berlalu. Tuhan mau, Tuhan ada sekarang, Tuhan ada yang akan datang. Tuhan tidak ada pada waktu yang sudah terjadi. Oleh karena itu, kita harus menyadari, oke, saya memang dulu seperti itu, tapi saya harus matikan manusia lama itu, supaya saya boleh menang di dalam pertempuran pikiran saya. Kemudian yang keempat, hampir sama, ya, di dalam hal yang ketiga tadi, menyadari manusia yang lama. Yang keempat adalah melepaskan kebiasaan-kebiasaan itu. Apa itu kebiasaannya? Di dalam ayat 8 sampai ayat 11, di sana disebutkan marah, geram, kata-kata kotor, fitnah, dusta, atau barbar, sulit diatur, atau kita punya mental Buddha, ya, atau seperti orang Yunani, ya, orang yang kalau di dalam Alkitab ada perbedaan antara Yunani dan Ibrani, ya, umat pilihan dengan yang bukan pilihan, cara hidupnya pun berbeda. Tetapi kalau kita mau untuk menang di dalam pertempuran rohani, di dalam pertempuran pikiran kita, maka kita harus mulai melepaskan. Dan jangan lupa, ketika kita melepaskan itu tidak mudah. Ketika kita katakan, Tuhan saya mau supaya lebih sabar, justru Tuhan akan kasih hal-hal yang membuat kita bisa marah. Ketika kita minta, Tuhan izinkan saya untuk memperoleh supaya saya bisa lebih setia, lebih tekun, lebih taat. Tetapi apa yang kita dapatkan? Banyak hal yang membuat kita supaya jatuh di dalam hal itu. Itulah kenyataannya. Tetapi ketika kita mau melepaskan, kita tetap pada komitmen kita, saya percaya bahwa kita akan melepaskan semuanya itu dan naik ke level yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima, ketika kita melepaskan semuanya itu, maka hal yang kelima adalah ganti dengan hal yang baru. Sama seperti Yesus. Ketika dia mengusir iblis, mengusir setan, kemudian orang itu kosong, dan Tuhan katakan kalau dia tetap kosong, maka akan lebih banyak lagi roh jahat yang akan masuk. Oleh karena itu, orang yang sudah kosong tadi harus diisi dengan Roh Kudus. Demikian juga di dalam ayat ke-12 sampai ayat yang ke-14. Di dalam bagian yang kelima, untuk memenangkan pertempuran, mengganti dengan hal yang baru. Di dalam ayat yang ke-12 disebutkan di sana, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan di dalam kasih-Nya, kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadapnya yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi, ganti dengan apa? Belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ini berbeda dengan ketika kita memiliki piramid Maslow itu di bagian yang pertama. Di bagian yang pertama, paling dasar adalah tentang diri kita. Makan untuk kita, minum untuk kita. Kemudian pakaian untuk kita. Semuanya selalu berbicara tentang kita. Tetapi kalau kita bagian yang kelima ini untuk memenangkan pikiran, belas kasihan untuk siapa? Untuk orang yang ada di sekitar kita. Kemurahan untuk orang yang ada di sekitar kita. Kerendahan hati, orang yang akan merasakan. Kelemah lembutan, orang lain yang merasakan. Kesabaran,
orang lain juga yang merasakan. Jadi seperti tadi saya katakan, ketika kita berada di level 1, level 2 dari piramid Maslow ini, maka kita akan sulit untuk mengembangkan diri dan kita akan sulit untuk menang di dalam pertempuran pikiran kita. Kita akan lebih banyak untuk menyerah. Kita belum berjalan, kita sudah mikir, sudah sulit, menyerah. Kita ada tantangan, kemudian ada cobaan, kita memang lemah, kita memang begini, kalah kita. Tetapi ketika kita sudah menginjak kaki kita di level yang ketiga, mulai dengan mengasihi, mulai dengan percaya diri, mulai dengan penghargaan, mulai dengan mengembangkan diri, maka tentu ayat 12-14 ini akan menjadi dasar bagi kita. Belas kasihan, kemurahan. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan harus berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita percaya, bagi saya, kita angkatan 95 luar biasa di dalam merasakan beban, merasakan sepenanggungan. Ya, ketika satu membutuhkan, kita semua boleh bergandengan tangan untuk menyelesaikan. Ya, puji Tuhan juga jemaat kami yang saya gembalakan pun menerima kebaikan hati dari teman-teman semuanya. Semua rencana berjalan. Dan puji Tuhan, 2 minggu lalu kita juga sudah peletakan batu pertama di gereja yang baru. Dan luar biasanya Tuhan, ketika kita meminta kepada Tuhan, kita kurang dana Tuhan. Tuhan kasih orang lagi. Ketika kita hitung-hitung Tuhan masih kurang Tuhan. Ya, Tuhan curahkan, bahkan setelah saya hitung baru 3 minggu ini apa yang menjadi kebutuhan untuk mendirikan rumah Tuhan itu dari anggaran sekitar 200 juta bahkan sampai 300 juta Tuhan sudah kasih 360 juta. Itulah ketika kita bisa untuk memikirkan hal yang lain. Tetapi ketika kita memikirkan diri kita, memikirkan kebutuhan kita, memikirkan apa yang ada di dalam kehidupan kita, kita akan sulit untuk berkembang, kita sulit untuk naik level, dan bagaimana kita, seperti tadi saya katakan, bagaimana hidup kita menjadi kemuliaan Allah ketika semuanya berpusat kepada diri kita. Oleh karena itu, ya, kenapa kita harus memenangkan pertempuran? Karena kita harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Jika hidup kita sudah bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Pendeta Samuel. Sekarang Amin. kita Terima akan... kasih. Amin. Mama, aku masih belum dengar ya. Oke. Baik, lagu buka nomor tadi. Kita lihat di WhatsApp, ada liriknya. Bisa share screen nggak, Agus? Itu Keti kelihatan, Keti. Masa sih? Oke, Bang Onat, mana Bang Onat? Angkat suara, Ci. Angkat. Nggak ada gitar nih. Aku pikirkan sekarang. Tunggu. Ya, udah. Udah? Aku pikirkan kan? Ya, Bang Onat. Aku pikirkan. Aku pikirkan sekarang negeri yang indah. Di sisinya adakan bintang di mahkota. Adakah bintang mahkotaku kegilaan di surga di perhentian ada bintang di mahkota
Dalam kuasa Tuhan aku mau berdoa, bekerja menari jiwa, agar aku cuma bintang-bintang bercahaya di mahkota. Adakah bintang-bintang di mahkotaku bila aku tiba di surga, bila aku terima rumah Impianku adakah bintang di mahkota. Amin. Amin. Kita siapkan hati kita untuk berdoa yang dipimpin oleh Saudara Iput. Kita satu dalam doa. Di kudus hadirat-Mu Tuhan, Allah kerajaan, jadilah kamu bumi surga. Kebesaraan kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa, menghadiri takmin-Mu pada malam meeting bersama Kuda Besar Selap 95. Manu yang begitu indah boleh dibentukkan oleh Bapak Pendeta Samuel. Biar itu menjadi satu bagian berkat bagi masing-masing kami. Untuk kami tetap bertumbuh di dalam hadirat dan kuasa-Mu hari demi hari. Melalui segala berkat yang Kau berikan takluk dalam segala dosa kami, ampun dan dosa. Pada malam ini kami siapkan istimewa kepada keluarga besar Pendeta Abraham Tambunan yang pada saat ini sementara duka, biar penghiburan sejati surgawi melalui Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Selamat jadi bagian keluarga yang berduka. Kami akan dalam Yoni pada saat ini menuju di dalam acara selanjutnya kentangan kuasa-Mu diserah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengucap amin. 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 Baik, terima kasih. Acara kebaktian kita sudah selesai. Yang seharusnya kita ada acara penghiburan, tetapi kelihatannya tidak memungkinkan. Itu kita tunda, kita atur waktunya untuk waktu yang akan datang ya, untuk khusus penghiburan kepada teman kita, sahabat kita, Pendeta Abraham. Selanjutnya, pembahasan yang akan dilakukan adalah kegiatan pasca COVID. Betul ya, Pak Ketua? Betul, Ci. Apalagi untuk Selapur 95. Ya. Oke, nah minggu lalu saya bicara sama David Soehartoyo. Kita coba buat menyanyi, kayaknya belum ada yang angkatan yang lain menyanyikan lagu Mars RSLA. Tetapi kalau secara online, kita tadi sudah praktekkan, kita nyanyi semua secara online, itu tidak sama. Musiknya ada yang duluan, ada yang belakangan, bukan karena kesalahan kita, bukan. Tetapi yang akan dilakukan adalah nanti David akan membuat musiknya, dibagikan kepada kita semua, lalu kita menyanyikan sesuai dengan musik yang sudah diberikan, lalu berikan kembali ke David, dan David akan mengedit jadi satu kesatuan yang lebih baik. Kalau bisa kita sharing semuanya, kalau bisa kita walaupun tidak semua part kita nyanyikan, akan diedit sedikit-sedikit. Kita mohon bantuannya yang udah hadir di sini untuk sharing ke teman-teman yang jarang. Karena kita pengennya lengkap ya, dari A1 sampai A3 yang dulu, walaupun cuma nyanyi hai gitu kan. Yang penting ada mukanya. Tapi saya bilang sama David juga, kalaupun ada yang tidak bisa ikut menyanyi, kita tampilkan saja fotonya, mukanya dia. Gimana? Setuju teman-teman? Ya. Setuju. Setuju. Setuju.
boleh di-unmute loh. Saya bukan Kalau pembicara setuju loh. lambaikan tangan. Setuju. Gitu, Uci. Ya, jadi kayak gitu rencananya. Tetapi kalau ada rencana yang secara teknik ada yang lebih bagus dari itu, silahkan. Kayak gitu. Dan ini waktunya nggak sebentar. Ini waktunya tetapi setidaknya kita punya proyek yang lumayan besar di sini. Setidaknya kita kan belum bisa melakukan sesuatu ya, angkatan kita baru. Setidaknya ini deh.